Kita memang ingin, kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Jadilah pemimpin, bukan penguasa. Kebanyakan orang ingin menjadi pemimpin lebih karena tergiur kekuasaan. Mereka sejatinya bukan pemimpin, melainkan penguasa. Pemimpin bertolak belakang dengan penguasa. Jika Anda memimpin, ingatlah bahwa pada diri Anda melekat baik tanggung jawab maupun kewenangan atau kekuasaan. Laksana uang koin dengan dua sisinya. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus Anda tunaikan. Ingat, harus. Sementara kewenangan atau kekuasaan adalah pendukung, pelengkap, sebagai alat, hanya alat yang membantu Anda agar bisa mengeksekusi tanggung jawab secara efektif. Kewenangan memang melekat pada tanggung jawab, tetapi tanggung jawab mendahului kewenangan. Pemimpin sejati fokus pada tanggung jawab. Ia mendahulukan kewajiban daripada hak atau tanggung jawab daripada kewenangan atau kekuasaan. Apa kewajiban pemimpin? Kewajiban utama adalah mewujudkan visi misi lembaga. Inilah beban berat yang harus dipikul. Sebagai pemimpin, Anda terikat pada tanggung jawab membawa lembaga kepada tujuan idealnya, yaitu realisasi visi misi. Itu sebabnya seorang pemimpin terlebih dahulu wajib memahami visi dan misi. Ia tahu persis bagaimana sumber daya diupayakan dan dikelola secara tepat untuk membawa lembaga bergerak maju. Visi dan misi itulah yang diterjemahkan ke dalam program dan aktivitas-aktivitas, aturan-aturan, dan tata tertib. Program dan aktivitas sebagai anak tangga yang terus disusun untuk mencapai visi ideal lembaga. Sementara tatib dan aturan-aturan merupakan rambu-rambu yang membantu pemimpin untuk bergerak dalam rute yang tepat agar tidak sesat, tidak menggok kanan, menggok kiri, dan terus mengarahkan semua potensi dan dinamika ke tujuan lembaga. Sukses tidaknya pemimpin diukur dari seberapa jauh ia membawa lembaga mendekati perwujudan visi misinya, bukan seberapa banyak proyek-proyek besar, program-program besar dan populer, kegiatan-kegiatan hebat yang berhasil dikerjakannya, melainkan seberapa besar ia mengkontribusikan pencapaian visi misi melalui program, proyek, aktivitas-aktivitas yang diselesaikannya. Pemimpin membawa orang-orang yang dipimpinnya bersama-sama takluk di bawah determinasi visi misi, dan semua sumber daya dikelola secara bijak dan hati-hati untuk mewujudkannya. Semua sumber daya lembaga bergerak mengitari visi misi, seperti planet-planet mengorbit matahari. Penggunaan sumber daya untuk kepentingan di luar itu merupakan pemborosan, bahkan kejahatan. Itu sebabnya hati pemimpin adalah hati yang melayani, hati seorang pelayan, yaitu rendah hati, tulus, jujur, dan penuh kasih. Ia tidak berkuasa, melainkan menaklukkan diri di bawah kekuatan visi. Semua tindakan, peran, dan program yang dilakukannya memperjelas capaian dan perwujudan visi misi. Kebanyakan pemimpin bahkan rela mengorbankan diri dan mati demi visi misi, bagaikan laron-laron yang mati oleh kehausan mencari cahaya. Visi memang cahaya yang memandu, realitas rohania yang menjadi titik tujuh.
Sementara seorang penguasa hanya mau berkuasa dan tidak mau memimpin. Ia mengutamakan hak-hak dan mengabaikan, bahkan kerap menghindari kewajiban. Penguasa tidak akan peduli pada pencapaian visi misi, tidak mau berurusan dengan tanggung jawab. Ia menggunakan kewenangan untuk memuaskan kesenangan dan kepentingannya, fokus pada pemenuhan hak-hak istimewanya, hasratnya. Biasanya, ia menuntut misalnya kendaraan dinas yang terbaik, fasilitas mewah, tunjangan besar, kewenangan untuk menguasai sumber-sumber daya lembaga, bahkan hak untuk menjual, meminjam, dan sebagainya demi memenuhi apa yang diinginkannya. Ia akan mudah melempar tanggung jawab dengan menyalahkan orang lain dan tidak pernah mau disalahkan. Kalau ada kesuksesan, ia mengklaim sebagai hasil kerjanya. Kalau ada kegagalan atau masalah, ia menuduh anak buahnya. Bagi banyak orang, godaan terbesar untuk memimpin sesungguhnya adalah berkuasa. Hasrat penguasa lebih melekat pada kekayaan lembaga yang ingin dikuasai dan dikelolanya. Namun, berkedok jabatan sebagai pemimpin. Padahal ia tidak memimpin, melainkan hanya mau berkuasa. Sejatinya, dia adalah serigala berbulu domba. Kebanyakan orang ingin menjadi pemimpin karena lebih tergoda menguasai ketimbang bertanggung jawab. Artinya, kebanyakan orang ingin menjadi pemimpin karena lebih tergoda menguasai ketimbang bertanggung jawab. Parahnya lagi, tipe orang-orang ini sangat agresif untuk berkuasa, sehingga mengalahkan orang-orang dengan tipe bertanggung jawab. Disinilah ironinya. Orang dengan hati pelayan atau pemimpin cenderung tidak mau memajukan diri, tetapi orang yang bermental penguasa tidak malu-malu meminta posisi tinggi untuk diduduki dan dikuasainya. Biasanya, dia tidak akan mau digantikan meski sudah seharusnya pergantian kepengurusan. Banyak pemimpin di mana-mana, namun sebagian besarnya adalah penguasa dan hanya segelintir yang pemimpin sejati. Untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Saya idola sekali sama Bapak Jokowi dari awal. Karena beliau punya kepemimpinan sangat bagus, membangun rakyat, berbaur dekat dengan rakyat, terus tidak membedakan status sosial ekonomi. Senang sekali kayak mimpi. Senang sekali akhirnya bisa ketemu. Selama ini cuma nonton di TV. Pastikan Anda berada di antara yang sedikit itu. Pemimpin sejati tampil dengan kerendah hatian, mengembangkan semangat persaudaraan dan kerjasama tim, menginspirasi dan memotivasi, mengutamakan sukses bersama. Ia bekerja keras dan tahan banting karena tidak pernah teralihkan dari fokus dan tujuannya. Ia setia pada tanggung jawab dan bersedia berkorban. Pastikan dimanapun Anda memimpin, jadilah pemimpin sejati dan bukan penguasa. Pemimpin sejati disegani dan dihargai, tetapi penguasa ditakuti dan dikutuk dalam diam.